Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita memasuki minggu ke-16 setelah Trinitatis dan kita berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Topik minggu kita hari ini adalah hidup dalam didikan Tuhan. Karena itu, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Didikan itu lebih baik daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini bersama dengan Tuhan di tengah-tengah jemaatnya untuk menerima didikan yang dari Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu, entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan menceraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur,
dan sopan terhadap sesama manusia. Oleh karena anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-16 setelah Trinitatis ini tertulis di dalam Amsal 3 ayat 11 sampai dengan 12. Demikian hukum Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-16 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas 2 ayat 41 sampai dengan yang 52. Mari kita membacanya dengan responsoria. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya,
dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, warta jemaat pada minggu ini, marilah kita baca melalui warta PDF yang telah dibagikan di grup WA wilayah kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat. Terima kasih. Kita bernyanyi. Media
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, di dalam kasih karunia-Nya kita masih bisa tetap beribadah kepada Tuhan yang menjadi firman Tuhan dalam minggu ke-16 setelah Trinitatis, diambil dari buku Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu di dalam Pengkhotbah yang berisikan tentang segala sesuatu adalah kesia-siaan. Bahkan jika lebih mendalam, kitab Pengkhotbah ini kalau kita lihat dengan kitab-kitab lainnya, mempunyai ciri khas, mempunyai perbedaan yang sangat mencolok. Jarang kita temukan kata-kata ada pernyataan iman di dalamnya. Tetapi justru yang sering kali kita lihat, yang kita baca adalah bahwa dalam hidup ini segala sesuatu kosong, segala sesuatu tidak punya arti. Bahkan Pengkhotbah menganalogikannya seperti uap yang ketika dipegang tidak bisa, tetapi habis. Sebenarnya Pengkhotbah itu menggambarkan bagaimana pengalaman, cara pandang, dan kehidupannya sendiri. Inilah yang paling membedakan dengan kitab-kitab lain. Umumnya dalam kitab lain kita akan diberitahu bahwa perkataan firman Tuhan atau inilah firman Tuhan selalu didahului dengan otoritas, ada perkataan atau ada perintah dari firman Tuhan. Tetapi Pengkhotbah justru memulai kitabnya sendiri itu bukan dengan apa firman Allah atau apa yang mau dikehendaki Allah. Kalau kita baca amang-inang sebagai perkenalan Pengkhotbah, bagaimana dia menggambarkan dirinya, Pengkhotbah 1 ayat 1 dikatakan, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Yang kita kenal atau yang sudah umum bahwa yang menulis Pengkhotbah ini adalah Raja Salomo, orang yang meminta hikmat kepada Tuhan. Jadi ada 3 kitab yang ditulis oleh Raja Salomo.
Dan sebenarnya menurut para ahli, kitab yang pertama yang ditulis oleh Salomo adalah Kidung Agung. Ketika dia masa usia belia, penuh dengan nyanyian cinta, dan ungkapan-ungkapan nyanyian itu ditulis dalam kitab Kidung Agung yang mempunyai makna yang sangat besar. Lalu kedua, ketika sudah masuk usia baya yang penuh dengan nasihat, penuh dengan larangan, itulah yang kita sebut dengan kitab Amsal. Lalu yang terakhir, ketika Salomo sudah menghadapi usia yang lanjut, usia akhir dalam hidupnya, maka dia menulis pengkhotbah. Bagaimana dia melihat masa lalu, bagaimana dia melihat pengalaman-pengalaman yang dia lakukan, dan itu yang dia curahkan. Sehingga ditulis, inilah perkataan pengkhotbah yang sebenarnya banyak yang bertolak belakang, yang menyatakan kenyataan hidup yang membuat kadangkala manusia itu menjadi pesimis. Yang kita tahu umumnya, entah itu khotbah, entah itu pemberitaan firman Tuhan yang seharusnya membuat orang optimis, tetapi pengkhotbah justru memperlihatkan kenyataan hidup yang sejujur-jujurnya, yang kadangkala lepas dari pandangan manusia. Sehingga segala sesuatu pengkhotbah ingin katakan sia-sia. Bangun pagi, matahari terbit, tidur, atau sore hari matahari terbenam, esok harinya juga begitu. Semua itu lenyap, semua itu pada akhirnya hancur dalam kebinasaan. Namun ada satu hal yang ingin ditekankan oleh pengkhotbah. Walaupun segala sesuatu itu sia-sia, tetapi ada yang membedakannya. Dan itu yang bisa kita baca dalam firman Tuhan dalam pasal 10 ini. Yaitu yang membedakan adalah orang yang berhikmat dan orang yang bodoh. Sebenarnya untuk kata pengkhotbah sendiri kurang tepat, karena dia bukan saat berkhotbah atau saat menyatakan firman Tuhan, tetapi dari bahasa asli disebut kohelet, artinya sang filosofi, sang pembicara. Dari kata kahal, bagaimana banyak orang perkumpulan merindukan dia membicarakan sesuatu. Seseorang atau orang tua, tokoh yang memberikan nilai-nilai kehidupan dari segi sudut pandang dan pengalaman hidupnya untuk menjawab persoalan-persoalan kehidupan. Dan Kohelet memberikan satu acuan dalam hidup ini. Ternyata yang membedakan itu antara orang yang berhikmat dengan orang yang bodoh. Walaupun segala sesuatu adalah emptiness, tetapi masih lebih baik orang yang punya hikmat dalam menilai kehidupan. Seperti kita baca di pengkhotbah pasal 10 ayat 12, perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Minimal kita akan mengetahui, akan memahami mulai dari hal yang paling kecil, dari ucapan, dari perkataan, itu akan menentukan apakah orang itu berhikmat atau tidak. Seringkali Amang Inang, apalagi saat ini yang penuh dengan fitnah, penuh dengan hoaks, pengkhotbah memberikan ukuran bahwa dari ucapannya kita bisa menentukan seseorang apakah dia penuh dengan hikmat atau memang sebenarnya
mohon maaf, sesuai dengan firman Tuhan bahwa dia adalah orang yang bodoh. Apalagi kita tahu hampir seluruh kehidupan ini kita lakukan dengan komunikasi. Dan malah kalau kita tarik lagi dari teologi penciptaan, bagaimana Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan kata, dengan ucapan. Berfirmanlah Allah, jadilah petang, maka petang itu jadi. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu dengan kata. Secara langsung Tuhan sangat menjunjung tinggi kata, firman. Karena kalau dari kata saja penuh dengan seperti yang dianalogikan pengkhotbah, justru perkataan yang menghancurkan, perkataan yang menjatuhkan, apalagi yang tersisa. Satu dengan yang lainnya juga penuh akan kecurigaan. Komunikasi hancur, relasi hancur, maka yang ada hanyalah hitam kelam semuanya. Namun harus jujur, bukankah justru dalam kenyataannya orang lebih banyak memilih menjadi orang yang bodoh? Saya bacakan di ayat 13. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Mengapa justru orang lebih banyak memilih adalah kebodohan dari kitab pengkhotbah ini? Tidak usah jauh, umumnya manusia tahu prinsip mana yang salah dan mana yang benar. Bahkan Alkitab pun memberikan rambu-rambu itu. Tetapi seringkali justru manusia memilih, walaupun itu salah, tetapi itu yang dilakukan. Walaupun itu menghancurkan, tetapi manusia telah membebalkan dirinya sendiri. Bahkan tidak heran saat ini kelihatannya banyak sekali orang yang pintar. Dan memang Indonesia tidak kekurangan dengan orang yang pintar, dengan berbagai macam gelar, atau ketika berbicara soal apapun pasti dia memahaminya. Soal politik dia tahu, soal bisnis tahu, segala macam dia tahu. Namun ada satu hal sebenarnya yang membuat dia bodoh. Apa itu? Dia bicara Allah pun tahu, tetapi dia tidak hidup di dalam Allah. Kitab Roma semakin menegaskan. Saya akan bacakan Roma pasal 1 ayat 21. Roma pasal 1 ayat 21, beginilah firman Tuhan. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saya bacakan sekali lagi. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Bahkan ditegaskan lagi di ayat 22, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Dan harus kita akui banyak sekali orang berbicara soal agama pun banyak, tetapi pertanyaannya apakah dia hidup dalam kebenaran? Apakah dia hidup di dalam Allah? Dan sebenarnya menurut Alkitab, orang itu adalah orang bodoh. Nol. Tahu semuanya, tetapi yang paling penting, yang paling prinsip dia tinggalkan. Yang paling utama, yang paling prioritas itu justru tidak dihidupi. Walaupun mereka mengenal Allah, tetapi mereka tidak hidup di dalam Allah.
Mereka seolah-olah penuh hikmat, tapi Alkitab mengatakan mereka sebenarnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebodohan. Relevan dengan kondisi kita saat ini, banyak orang begitu fanatiknya terhadap agama, karena agama dan segala macam, menafikkan yang lain, menjelekkan yang lain, mencaci maki yang lain, bahkan di dalam selubung atau sembunyi dalam topeng-topeng agama, orang semakin menghancurkan, bahkan membunuh. Firman Tuhan memperlihatkan itu kenyataan yang sebenarnya banyak manusia pilih kebodohan. Banyak manusia justru hidup di dalam kebodohan. Padahal orang yang penuh hikmat pasti dia akan menarik. Mengapa menarik? Karena dia bisa menghargai, dia bisa menerima orang lain. Tapi orang bodoh, apalagi Amang Inang, orang bodoh terus bebal. Sudah tahu salah, tidak merasa salah, tetapi tetap merasa paling benar. Yang terjadi pastilah dia akan menganggap orang lain salah, hanya dirinya yang paling benar. Tidak ada lagi melihat ada kebaikan dari sisi orang lain. Tidak lagi melihat ada hal-hal yang bisa dipelajari dari orang lain. Tapi karena sudah menganggap 100% dirinya adalah orang yang paling benar, maka yang terjadi dia akan merendahkan orang lain. Sehingga pengkhotbah mengatakan orang akan lelah kepadanya. Pengkhotbah mengatakan orang akan jenuh kepadanya. Banyak bicara, tetapi memang tidak ada tindakan yang dilakukan. Dan ini mengajak kita melalui firman Tuhan, bagaimana kita hidup di dalam hikmat Allah. Bagaimana kita hidup di dalam pengajaran dan pendidikan firman Tuhan. Betul, banyak sekali tanpa sadar yang kita lakukan adalah kehampaan. Yang kita lakukan adalah membuat atau malah menciptakan masa depan yang membawa kehancuran kepada diri kita sendiri. Ibarat anak muda yang menggunakan kehidupannya dengan narkoba, dengan seks bebas, tanpa sadar dia sedang merancangkan kehancuran bagi masa depannya sendiri. Namun pengkhotbah membawa kita untuk kehidupan yang akan datang. Mari kita belajar mulai kehidupan saat ini dalam hikmat. Artinya kehidupan yang akan datang tidak bisa kita genggam, tidak sepenuhnya ada dalam kuasa kita, dan itu kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi ingatlah, apa yang mau kita lakukan saat ini sepenuhnya ada dalam genggaman kita. Artinya apa yang akan kita lakukan saat ini itu justru menunjukkan apa yang akan terjadi di hari yang akan datang. Dan firman Allah mengajak kita, mari penuh hikmat, mari hidup di dalam didikan Allah. Walaupun tidak enak, walaupun sulit, tetapi kita yakin, dan pengkhotbah melalui pengalamannya sudah memberitahukan kepada kita bagaimana hidup takut kepada Allah. Takut kepada Allah, maka hidupnya tidak akan sewenang-wenang. Takut kepada Allah, maka hidupnya tidak akan semau gue. Tetapi takut kepada Allah, hidupnya pasti di dalam hikmat. Tuhan Yesus memberkati dan rasakan pengalaman bersama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengajari kami, mengingatkan kami agar kami hidup di dalam hikmat Tuhan. Kami tahu Tuhan,
Begitu banyak tantangan, godaan yang sering membuat kami menjadi orang yang bodoh, jatuh di dalam kehancuran yang kami rancangkan bagi diri kami. Tuhan, Engkau tolong kami, pimpin dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu memancarkan cinta Tuhan, terlebih menguatkan iman kami untuk tetap mempercayakan diri kami sepenuhnya kepada Engkau. Ya Allah, Engkau melihat jemaat-Mu, Engkau memberkati di dalam segala pergumulan, kesedihan, kesulitan. Tuhan yang menuntun, menopang mereka dalam kondisi saat ini. Tuhan berikan kekuatan sehingga tetap di dalam semangat, tetap di dalam keuletan berjuang untuk kehidupan. Ya Bapa, tidak lupa jemaat-Mu yang di dalam keadaan sakit penyakit. Tuhan jamah. Kami mohon Tuhan, Engkau angkat segala penyakitnya, berikan kesehatan, dan biarlah Bapa boleh melanjutkan segala aktivitasnya, terlebih Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan ampunkan segala dosa kami, layakkan kami disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan nomor 232. Saudara-saudari yang terkasih, pulanglah dan jalanilah hidupmu di dalam takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Tuhan yang menguatkan kami untuk menerima pengajaran darinya. Karena barang siapa yang mengindahkan didikan Tuhan akan menuju jalan kehidupan. Maka dari itu, saudara-saudara yang seiman, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi jemaat terkasih. Kami tetap menghimbau untuk tetap mengikuti ibadah di dalam menguatkan iman kita dan tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Shalom, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Horas.